inferior dari lobus kanan. Ya, makin ke kanan makin tidak begitu crowded, ya, tidak begitu rame, hanya kelihatan kolon transversum. Antum pedalkum masih, ini sudah duodenal ya, duodenal ya. Oke, saya geser lagi ke 23, hampir sama, ya. Oke, 24, berarti ini sebelah kanan. Kemudian ini hepatic pressure, ini kalau ginjal sebelah kanan. Ya, makin ke sini, ya, ini GB-nya kelihatan. Kalau geser lagi ke kanan, udah nggak kelihatan GB-nya. Ginjal kanan juga tinggal sedikit. Ini kolon ascendent, kemudian di sini ada fracture hepatik. Ya. Kemudian saya geser ke kanan lagi. Iya, habis. Ya. Jadi beda antara, saya sampaikan lagi, beda antara sisi sebelah kiri dengan sebelah kanan, di mana sebelah kanan itu ada liver yang cirinya menempati dari anterior sampai ke posterior. Ya. Dari anterior sampai ke posterior. Jadi besar. Beda kalau sebelah kiri. Sebelah kiri itu nanti ketemu spleen hanya kecil, walaupun dia di bagian superior sebelah kiri tapi kecil ya. Ya. Ya, jadi ini membedakan sisi sebelah kiri dengan sisi sebelah kanan. Oke. Ya. Ini dia. Beda ya, tidak sampai ke depan, hanya sebagian dia di posterior, superior. Ini bagian belakang, ini depan, menempati bagian kiri, karena ini slice-nya nomor 1, dari kiri ke kanan, ya, ini slice yang sebelah kiri, ya, dia menempati di superior, posterior dari tubuh kita. Ya, itu kira-kira untuk potongan sagital. Ya, saya harap udah mulai paham lah ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke pelvis? Lanjut aja. Lanjut, Pak. Oke. Ya. Ini ada dicampur ya antara potongan sagital ya, kemudian potongan koronal, ini digabung. Anda mungkin lebih familiar pada potongan sagital. Ya. Pada potongan sagital, bentar. Oke. Saya mulai dari sini. Yes. Jadi pada potongan sagital, ini di pas di tengah, ya, terlihatlah yang bagian depan, ini bagian anterior, ini posterior, di mana ini dinding abdomen, ini ada os pubis, nah di superiornya ini ada urinary bladder atau vesica urinaria. Nah, posisinya dari depan ke belakang, ini vesica urinaria, kemudian ini uterusnya, ya, uterusnya.
Ini fundusnya, ya. Kemudian sampai ke bawah, ini serviks, kemudian dia akan masuk ke vagina sini, ya. Kemudian di posteriornya lagi, ini ada kolon, ya, masuk ke rektum nih. Jadi sebetulnya posisinya antara vesicourenaria dan kolon, inilah uterusnya, ya. Jadi agak sederhana lah ya. Ini pada posisi sagital. Cuman ada beda, ya. Yang antofleksi, uterusnya itu menjalur ke depan. Yang antofleksi, uterusnya itu menjalur ke depan, dari belakang ke depan sana. Di mana vesicourenaria? Nah, ini kira-kira posisinya begini. Di anterior dan di inferior dari bodinya, ya, di inferior dari fundusnya. Ini yang antofleksi. Beda yang retrofleksi. Retrofleksi uterusnya bukan ke depan tapi dia ke belakang, ya. Retrofleksi ke belakang, ya. Ini vesicourenarianya. Ini rektumnya, ya. Kemudian ini struktur dari kolon, tapi di ujungnya, ya, ini sigmoid, rektum sampai sini, ini anusnya, ya. Kemudian dia ke belakang, ya. Kemudian ini serviksnya, ini masuk ke vagina. Jadi dia beloknya ke posterior kalau retrofleksi. Tapi kalau antofleksi, melengkungnya ke depan. Ya. Oke. Ini untuk female. Oke. Ini ovari. Jadi ciri khas dari ovarium semacam ini. Dia bulat, kelihatan kadang-kadang tidak bersegmen, kadang-kadang bersegmen, ya. Oke. Saya maju. Ya. Ini pada potongan koronal, ya, pada potongan koronal terlihat uterusnya, kemudian ini bladarnya, vesicourenarnya. Jadi kalau posisi semacam ini termasuknya adalah antofleksi karena dia posisinya di anterior, di superior dari vesicourenaria, ya, superior dari vesicourenaria. Oke. Ini aksial. Jadi aksial itu potongannya terlihat dari atas, ya. Ini bagian belakang, ini bagian depannya, ya. Ini fundus uterusnya di anterior, kemudian serviksnya kelihatannya di posterior, ya. Jadi ini yang antofleksi. Oke. Ini sama, ya. Oke. Bladarnya, ya. Kemudian uterusnya, rektumnya. Jadi dari anterior ke posterior posisinya semacam itu, ya. Jadi
vesikoronaria, uterus, kemudian rektum. Ya, kadang-kadang artinya tidak lurus gitu, tapi agak ke sebelah kiri, ya. Gitu. Oke. Ya, bersama ya, di mana ini kelihatan vesikoronaria di anterior, kemudian di posteriornya ada uterusnya dengan endometriumnya kelihatan, kemudian di posteriornya ada rektum. Ya, ini kelihatan beda jauh ya. Tapi selalu posisinya semacam itu. Jadi kalau untuk pelvis sebenarnya reproduksinya yang dilihat, ya. Oke. Jadi kira-kira inilah yang akan dilihat. Jadi vesikoronaria, kemudian uterusnya, kemudian anusnya, kemudian di sini ada mestinya ada ovarium, ya, kelihatan ini yang kiri ya. Oke, ini kelihatan folikelnya. Yes. Jadi kalau untuk female, jadi kita akan memperhatikan 3, yaitu bagaimana kedudukan vesikoronaria terhadap uterus, kemudian dan rektum, karena dia selalu berjajaran. Ya, oke, ini aksial sama, ya, ini hampir sama, ya, vesikoronaria, kemudian uterus, ini rektum. Oke, terus ini juga sama aksial. Ya, kalau begini berarti ini adalah antofleksi. Ya, oke. Ini potongan koronal kelihatan. Jadi pada koronal terlihat vesikoronaria dan uterus di superiornya. Oke ya. Ini potongan sagital dari anterior ke posterior, vesikoronaria, kemudian ini uterusnya, cerviknya, dan ini vagina masuk ke sini. Ini ada rektumnya. Ya. Oke. Kemudian sagital lagi, tapi dengan antofleksi uterus, ya. Kemudian sagital lagi dengan retrofleksi, ya. Itu dia. Oke, ya, ini memperlihatkan ovarium. Sini ada oke, gluteus maximusnya. Ya, jadi untuk pelvis female inilah kira-kira ya. Saya sudah kirim gambarnya. Kemudian saya akan balik ke yang laki-laki. Sederhana. Ya, ini potongan aksialnya. Ya. Prostat. Ya. Kemudian rektum. Jadi ini pubis di depan, ini prostat, ya, ini rektum. Ya, pada slide yang kedua berikutnya, ini kira-kira kedudukannya semacam ini. Maka dari itu biasanya untuk pemeriksaan prostat
dari bagian neurologi ini biasanya suka melakukan biopsi dari rektum, ya karena dia lebih dekat dari rektum daripada dari anterior sini ya. Diambillah jaringannya dari rektum. Ini biasanya ultrasound yang melakukan dengan guiding ultrasound, ya. Mas pubis, kemudian ini prostat, ya. Kemudian posteriornya ada rektum. Ya, oke. Koronal, ya. Ini prostatnya. Oke. Ini di atas udah kolon. Karena vesikorennya di depan. Oke. Ya, ini untuk sagitalnya. Kira-kira beginilah ya. Oke. Jadi ini uretra ya. Kemudian ini vesikorenarianya. Ini aksial. Vesikel seminalis. Ya. Ini dia. Jadi sudah ke atas nih. Koronal masih vesikel seminalis. Ya. Dan ini rektum. Ini kolon. Ini sudah bagi. Jadi simple, tidak begitu rumit ya. Jadi untuk mengerti prostat dengan vesikorenarianya, terutama kalau hipertrofi prostat ya, apa retensi urin nggak bisa, susah kencingnya, mungkin bisa dilakukan MRI ya, atau mungkin karena sistitis bisa jadi. Nah, ada beberapa potongan ya, baik yang koronal maupun yang aksial. Ya, jadi diukur dari antara ke posterior, dari kanan ke kiri, ya dari kanan ke kiri, ya. Nanti diukur berapa volumenya supaya tahu bahwa berapa besarnya, gitu ya, berapa besarnya dari prostat ini. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan hari ini. Sudah ada kan gambarnya di PPT yang ini? Tadi pagi saya kirim ke Fatih ya. Sudah. Sudah, Pak. Oke. Ya. Waktunya masih lama. Anda bisa belajar sendiri dengan melihat PPT yang sudah saya kirim. Ya. Coba dikasih nama, latihan nggak apa-apa. Targetnya bukan hanya nilai, sebenarnya targetnya bisa lah mengerti. Ya, pada potongan, bagaimana pada potongan aksial, bagaimana pada potongan sagital, koronal, baik abdomen, atas maupun bawah, yaitu pelvic. Nah, saya pisahkan karena pelvic ada pelvic laki-laki dan pelvic perempuan. Ya, jadi saya pisahkan. Oke, ada yang bertanya? Kalau tidak ada, saya sambung lagi minggu depan. Nanti materinya
Mungkin vaskuler kalau enggak MSK-nya. Ya, untuk lutut. Oke, Fatih? Ya, Pak. Baik, kalau begitu. Nanti di absen ya. Iya, nanti absennya, Pak. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Oke. Terima kasih.